Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggreni Pertama dengan NIM 2205338, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi proses supervisi pendidikan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu proses supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama, perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam supervisi pendidikan. Pada tahap ini, supervisor perlu melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan supervisi. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan supervisi. Yang ketiga yaitu menyusun rencana supervisi. Kita masuk yang kedua, yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dalam supervisi pendidikan. Tahap ini supervisor perlu melakukan langkah-langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan analisis data. Dan yang keempat, memberi bimbingan. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam supervisi pendidikan. Tahap ini supervisor perlu melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu menilai hasil supervisi. Yang kedua yaitu menyusun laporan supervisi. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan supervisi selesai. Tahap ini perlu melakukan kegiatan-kegiatan antara lain yaitu menindaklanjuti supervisi. Yang kedua yaitu menyusun rencana tindak lanjut. Teknik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah cara yang digunakan dalam kegiatan supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teknik individual. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Yang ketiga teknik langsung. Yang keempat yaitu teknik tidak langsung. Baik, kita masuk ke penjabaran materi yang pertama, teknik individual. Teknik individual adalah teknik supervisi yang dilakukan secara perorangan. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru yang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan pembinaan kepada guru-guru secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu teknik langsung. Teknik langsung adalah teknik supervisi yang dilakukan secara langsung oleh supervisor. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan bimbingan atau pembinaan kepada guru pada saat mengajar atau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti di luar sekolah atau di sekolah. Yang keempat yaitu teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung adalah teknik supervisi yang dilakukan secara tidak langsung oleh supervisor. Teknik ini biasanya untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru melalui media tertentu seperti buku, modul, ataupun video. Berikut beberapa contoh teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individual tadi. Kan kita tahu kalau teknik individual itu teknik supervisi yang dilakukan secara perorangan. Contohnya yaitu memberikan bimbingan atau konseling
observasi kelas, serta wawancara perorangan. Yang kedua yaitu kayak seperti teknik kelompok. Teknik kelompok tadi yaitu teknik supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Contohnya yaitu seperti seminar, loka karya, serta diskusi kelompok, yang dimana kita memerlukan kelompok untuk berdiskusi mengenai suatu materi atau kasus yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu teknik langsung. Teknik langsung tadi yaitu teknik supervisi yang dilakukan secara langsung oleh supervisor. Contohnya yaitu observasi kelas, kunjungan kelas, atau pair teaching. Yang keempat yaitu teknik tidak langsung. Seperti yang dibahas sebelumnya, teknik tidak langsung adalah teknik supervisi yang dilakukan secara tidak langsung oleh supervisor. Contoh-contohnya yaitu seperti penugasan, pertemuan staf, atau penyebaran informasi, yang mana teknik tersebut dilakukan secara tidak langsung oleh supervisor itu sendiri. Pemilihan teknik supervisi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan supervisi. Supervisor perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik guru, tujuan supervisi, serta ketersediaan sumber daya. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya mengenai proses supervisi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.